Halo teman-teman di internet, ini adalah trek Antelope 820 dan ini adalah sepeda yang saya gunakan harian di Jerman. Di awal perkembangan sepeda gunung pada akhir tahun 80-an hingga awal 90-an, Trek memiliki lini produk dengan segmentasi pasar yang luas. Mungkin jika teman-teman pernah dengar Trek single track yang awal kodenya itu 9, 920, 930, 950 dan yang flagship 990 itu adalah lini produk sepeda gunung racing milik Trek saat itu. Ada juga Trek multi track yaitu sepeda gunung dengan roda 700C. Itu merupakan lini produk sepeda gunung dengan roda yang besar. Mungkin saat ini kita bisa panggil itu eyangnya gravel bike. Lantas bagaimana dengan Trek dengan kode awal 8? Trek dengan kode awal 8 merupakan jawaban Trek untuk memenuhi pasar sepeda gunung yang membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Lalu bagaimana caranya? Dari besinya sendiri mereka diproduksi di Taiwan dan dirakit pula juga di Taiwan. Karena biasanya single track seri 900 itu diproduksi di Amerika Serikat dan menggunakan besi yang diproduksi di Amerika Serikat. Nah, bagaimana spek singkat dari sepeda saya ini? Sepeda saya ini saya beli dari seorang senior di Jerman. Dia mengganti sepedanya menjadi e-bike karena usia, dan itu cukup menjadi hal yang populer saat ini di Jerman. Sepeda ini saya beli seharga 40 euro dari situs bernama Kleinanzeigen. Mungkin kalau di Indonesia dulu seperti Toko Bagus, atau mungkin sekarang masih ada OLX. Sekarang kita bahas komponen-komponen yang hampir sepenuhnya masih bawaan sepedanya. Shimano 200 GS adalah komponen yang digunakan di Trek Antelope ini, baik dari derailleur depan dan belakang. Shifternya cukup menarik karena shifter levernya cukup menarik pada saat itu, karena saat itu mungkin awalnya inovasi peralihan dari friction shifter ke integrated shifter lever seperti apa yang kita temui di sepeda gunung saat ini, yaitu kamu punya tuas untuk menaikkan gigi dan menurunkan gigi secara independen, sedangkan shifter lever dulu itu hanya ada satu tuas untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Lalu di sini ada 3 kecepatan di depan dan 7 kecepatan di belakang, total 21 kecepatan dari Shimano 200 GS, dan remnya tentu masih cantilever. Saya tidak ingin juga beralih ke V-brake karena jujur hanya tidak suka oleh desainnya. Lalu stem dan forknya itu masih threaded atau ada ulirnya, dan stangnya juga terbuat dari besi. Lalu yang saya ganti apa saja? Hanya handlebar saya menggunakan dari Ergon. Ini Ergon lini baru yaitu GS1, dimana Ergon GS1 itu tujuannya untuk sepeda trekking ya. Kalau di Eropa sepeda trekking itu untuk menjelajah. Mungkin kalau di Indonesia itu sepeda yang dimarketkan untuk XC, tapi sebenarnya kalau untuk kompetisi XC juga tidak layak gitu. Mungkin sepeda-sepeda seperti sepeda hybrid adalah kata yang tepat, sepeda hybrid. Saya tidak cukup puas akan Ergon GS1 ini karena kalau kalian lihat, stang yang saya gunakan punya sweep ke belakang yang cukup banyak dan mungkin tidak cocok jika diberikan sayap yang cukup panjang dan cukup keras seperti Ergon GS1 ini. Mungkin jika saya punya flat bar yang sangat lurus, tidak ada sweep ke belakang, Ergon GS1 adalah jawaban yang tepat jika teman-teman mau upgrade handlebar. Lalu apalagi di
Di depan dan di belakang saya berikan fender dari SKS Blumel Classic, dan di belakang ada rak panir dari Tubus. Ini saya semuanya beli second kecuali handlebar dan fender. Lalu di sini ada kargo bayi apa namanya, di sini bahasanya kindersitze, tempat duduk anak-anak, dari Bobike perusahaan Belanda. Dan seat post jok tidak saya ganti. Lalu ada lampu dulu saya pakai NTT, cuma lampunya dimaling, tempatnya tidak. Dan beruntungnya ada senter yang cukup pas digunakan di tempat dudukannya lampu NTT tersebut. Lalu ada, ini juga hal menarik, ada bel yang punya desain menggunakan logo Deutsche Post, yaitu jasa posnya di Jerman. Dan selanjutnya juga ada hal yang menarik juga, yaitu bottle catch yang saya miliki. Bottle catch yang saya miliki ini dari Elite, dari merek Elite, dari seri Tim kalau tidak salah. Teman-teman pasti sering melihat di road bike merek ini dan bentuk yang persis saat ini. Bedanya adalah ini bukan dari stainless steel. Ini adalah edisi retro, mungkin tahun 90 atau 80-an. Ini dari aluminium dan warnanya itu cantik-cantik. Ada warna kuning, ada warna merah cabe, dan ada warna jingga seperti ini. Oke. Bayi sudah datang. Nah, ini biasanya saya penuhi kalau jalan-jalan bersama keluarga saat musim panas, dengan 2 botol, dan rodanya cukup tipis. Rodanya saya gunakan ukuran 50 mili. Sebenarnya bukan saya gunakan, ini bawaan dari saat saya beli, dan saya belum merasa harus menggantinya, sehingga saya biarkan seperti itu. Dan jujur dengan ketebal 50 mili itu saya rasa kurang jika salju sedang turun dengan deras. Makanya biasanya saya menggunakan sepeda istri saya. Dan itu adalah sepeda tahun 90-an juga, cuma sedikit lebih modern daripada sepeda yang saya miliki. Dan bagaimana rasanya? Ini adalah sepeda yang dirakit menggunakan besi ketiga seingat saya dalam hidup saya, karena tepat sebelum saya pergi ke Jerman saya sempat merakit sepeda buatan Taka, sepeda buatan lokal, frame builder lokal. Dan mungkin saat SMP saya pernah punya sepeda yang dibuat dari high-ten steel. Saya masih ingat rasanya, saya masih ingat betapa saya harus sering amplasnya karena sering karatan beberapa bulan sekali. Dan ya, ini adalah sepeda ketiga saya yang dari besi. Sebelum ini saya juga punya sepeda dari Pacific dan United. Saya masih ingat yang United itu United Clovis edisi awal, warna merah. Dan saat itu saya gunakan secara harian juga. Dan untuk saya yang tidak memiliki kendaraan bermotor sejak tahun 2019, kembali ke steel merupakan cukup enak untuk harian, karena tidak ada yang bisa dikritik sebenarnya. Yang menakjubkan untuk saya dengan usianya, usia shifter, usia crankset, kecuali shifter levernya agak berat dan mungkin harus dibersihkan di dalamnya, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan front hub dan rear hubnya, dengan beban yang biasa saya angkut, ini sangat loncer. Bahkan seringkali saya berbincang-bincang dengan anak saya, menunjuk burung, bernyanyi-nyanyi tanpa menggayung sama sekali. Dan itu sudah cukup
tanpa menggayung sama sekali, dan itu bisa puluhan meter dengan kecepatan awal sekitar 15 km per hour. Dan halo, ayah bikin video ya. Ayah bikin video. Nadia mau bikin video juga. Dia duduk diam. Kam sini sama ayah. Iya. Nadira biasanya duduk di mana? Nadira biasanya duduk di mana? Di sini ya? Ya, Iya. Kemana? Ke kita biasanya? tidak. Iya. Ayah bikin foto. Ayah bikin video, bukan foto. Ya. Nah, ini penumpang Oh, langganannya sudah datang dari sekolah. gambar. Mau gambar? Ya. Iya. Buka itu gambar di komputer, Nak. Oh, gambar budel. Mm-mm. Gambar budel. Gambar. Gambar? Iya. Cium aja dulu. Danke. Lantas apa perbedaannya dengan sepeda gunung modern saat ini? Cukup banyak dari kesesuaian komponen, namun dari pengalaman pengguna untuk komut tidak cukup banyak saya rasa. Bahkan saya rasa sepeda ini masih cukup bisa dipakai ke tempat-tempat yang cukup jalannya tidak cukup bagus, atau mungkin dinamanya belusukan ya sekarang. Karena dengan sepeda ini kami pernah berjalan ke dalam hutan, di sekitar kota, dan juga berjalan ke pantai karena tempat kami dan pantai di Laut Baltik sangat dekat. Tapi saya pikir malah ada fitur yang dipangkas dari sepeda tahun 90-an di sepeda modern saat ini. Yang pertama adalah fitur eyelet untuk pemasangan rek belakang. Dan itu sangat diperlukan untuk orang-orang yang tiap hari menggunakan sepedanya untuk belanja, untuk bahkan bawa anak-anak dan lain-lain. Jika teman-teman lihat penir belakang saya ini ditutupi oleh kereta bayi, kereta anak yang secara independen ya, punya sistem mounting sendiri di frame. Lalu apakah ini masih bisa digunakan? Masih bisa. Saya menggunakan tas, nama jenis tasnya itu adalah Kobex Copenhagen Bags karena asalnya dari kota tersebut, dan itu masih bisa digunakan di sini, dan saya bisa menampung sekitar 8 kilo air. Biasanya saya menggunakan Kobex itu untuk membawa susu dan lain-lain, botol saus dan lain-lain, belanjaan berat, karena dia tipis dan masih bisa dimasukkan di sini. Kobex sendiri bisa diisi masing-masing kiri dan kanan itu 8 kilo, jadi total 16 kilo. Sedangkan anak saya saat ini memiliki berat 13 kg, dan kinder seats-nya atau kereta bayinya ini bisa menampung hingga 22 kilo. Saya rasa 22-25 kilo. Dan ada lagi evolusi terakhir dari sepeda saya, yaitu adalah Farad Anhänger atau hal yang menggantung di sepeda atau kereta belakang mungkin ya, untuk bawa bayi juga jika hujan atau jika udara sangat dingin. Lantas apa yang membuat perbedaannya menjadi besar antara bersepeda di Jerman dan bersepeda di Indonesia? Ini yang gapnya sangat besar. Di Jerman saya memiliki otonomi sendiri di jalan sepeda, karena itu dibuat untuk pengemudi sepeda. Jikapun harus berbagi, mungkin harus berbagi dengan pejalan kaki. Sedangkan di Indonesia kita yang dibagi, jikapun dikasih. Dan
Selanjutnya adalah kualitas udara saat ini. Saya merasa bersepeda tidak sesesak saya bersepeda di Indonesia. Meskipun saya bisa membawa kiloan yang lebih daripada saat saya bersepeda di Indonesia. 13 kilo di sini, 16 kilo di pannier rak belakang. Belum lagi kalau saya ingin tambah tenda, rak makanan, dan lain-lain di faratan hanger saya di belakang. Dan dari sini saya juga banyak baru merasakan, meskipun anak saya juga masih kecil dan saya belum pernah secara mandiri membawanya dia menggunakan motor di Indonesia. Tapi di sini saya bisa komunikasi lebih banyak di atas sepeda karena sepeda tidak punya suara, kecuali mungkin saya pakai rear hub yang jangkrik. Saya bisa bernyanyi bersama anak saya bisa melatih kosakata anak saya karena masih berusaha bicara dengan banyaknya bahasa yang dia dengar, dan bahkan anak saya bisa pegangan tangan dengan istri saya. Tidak direkomendasikan saat di perjalanan. Dan saya rasa saya menanamkan memori-memori baik di perjalanan dengan anak saya, bahkan menjadi suatu proses utuh dari parenting, dari usaha menjadi orang tua di jalan. Jadi tidak hanya di rumah, sepeda besi ini yang cukup berat dan muatannya cukup berat saya bawa, malah meringankan beban saya menjadi ayah saat di luar. Saya menghibur anak saya berkomunikasi dengan anak saya, dan saya berolahraga di saat bersamaan, dan saya memiliki kualitas waktu yang berkualitas dengan keluarga kecil saya. Dan itu mungkin sedikit cerita dari sepeda saya. Mungkin kita bisa bahas lainnya, atau mungkin teman-teman punya rekomendasi apa yang harus saya rubah di sepeda saya. Kecuali cat, saya masih bingung mengganti cat secara mandiri di Jerman karena banyaknya peraturan, dan jika kita ketahuan sama tetangga, mungkin kita bisa kena denda dari pemerintah kota. Apa yang saya pikirkan untuk mengganti ke depannya, dan saya nggak tahu, mungkin teman-teman punya saran. Terima kasih sudah menonton.